Apa isi lagu Simpan Sampah? Menceritakan tentang sembarangan lah kalau buang sampah, terus lebih ke ya jagalah lingkungan kalian di sekitar. Itu saya lucu, saya ngajak anak kecil di situ. Kenapa harus ngajak anak kecil di situ nyanyi? Jangan buang sampah ke sungai, itu ada anak kecil. Saya berharap itu jadi lagu anak kecil, lagu generasi, di mana saya bisa menularkan lagu itu untuk pengingat minimal anak saya atau keponakan saya yang masih kecil, bahwa jangan buang sampah ke sungai karena itu bisa bahaya. Jangan buang limbah ke sungai karena itu bisa membunuh. Jangan buang limbah ke sungai karena itu bisa membunuh. Lagu Ci, lain Cina, lain. Kemarin mainin Cina juga ada. Ya. Akhirnya nggak Cina, nggak Sunda, nggak Tionghoa, nggak apapun. Betul Indonesia. Ci adalah kebutuhan. Ya. Ci di sini di album Mana Kali Citarum ini ngomongin tentang air sebenarnya. Ci tapi kalau bahasa Sunda bunyinya Ci itu sebenarnya bukan air, itu cahaya. Tapi saya menyebutnya karena Ci Tarum, Ci buta, Ci kenapa harus ada banyak Ci dia kalau di Sunda itu gitu. Nah ini ngomongin tentang pentingnya air, dimana kita akan nggak bisa air, kita akan kekeringan, kita akan tandus, kita akan kebakaran kalau nggak ada air. Sungai bakal jadi tempat sampah kalau nggak ada air. Kita nggak bisa mandi, nggak bisa ngopi kalau nggak ada air. Itu Ci. Dan lagu Ci ini dari 9 lagu album AKC, itu lagu paling sakral dan paling jarang kita bawain karena terlalu apa ya, kalau misalnya dari lirik dan dari irama itu udah, lagu ini sebenarnya pesan yang sangat dalam gitu, pesan yang buat kita manusia yang hidup ya. Karena apa, memang Budi nulis di sungai itu, emang dia hidup ikhlas ngasih kita kehidupan itu luar biasa gitu. Kalau misalnya kita nggak jaga dari sekarang atau kita masih kurang sadar tentang sampah, karena sampah itu pasti larinya ke sungai gitu. Kasihan Citarum, kalau ya dari kita lah harus jaga. Makanya lagu Ci itu tercipta sakral buat kami, jarang kita bawain. Paling jarang lagu itu kita nyanyi. Oh pernah dibawain di konser sampah, dan itu penari, kebetulan lagu Ci itu pakai penari dan semua penarinya pada kesurupan malam itu. Ya. Entah apa, tapi dan itu Ya ditanya seperti itu. kok bisa begitu? Itu lagu Ci. Lu Oh, iya. Ya. Dari saya sendiri, saya tuh nggak pernah mengkotak-kotakan yang namanya genre dangdut, keroncong, pop dan lain-lain. Yang saya selalu lakukan itu adalah yang penting bermusik, berkarya gitu. Jadi itu mau genrenya dangdut, Melayu, dan dibilang dangdut suka banget, dibilang Penggemar dangdut. iya penggemar dangdut sama. Jadi, Sama. dan dibilang pop juga suka banget juga sama. Jadi tidak pernah justru ini tanggung jawab kita. Dulu pernah ditanya saya sorry, gue gak suka lagu yang genre ini gitu. Tapi kita sebagai seniman lah, ya kan kita harus bisa gitu kan. Jadi tanggung jawab kita sebagai seniman yang harus berkarya di di berbagai genre apapun. Dan akhirnya walaupun kita mau backgroundnya apa akhirnya tadi mengerucut mungkin dengan adanya Budi Cilok ini, Budi Cilok teatrikal ini, dan akhirnya ya inilah aliran
aliran kita, aliran kita. Akhirnya jadi musik seperti Ya, itu. musik seperti inilah genrenya Jadi musik gitu. yang nggak biasa, akhirnya jadi Ya. musik yang nggak komersial. akhirnya Komersil. jadi musik. Itulah pokoknya Ya, gitu ya. boleh bilang musik bagus boleh, musik aneh boleh, musik sampah boleh, apapun boleh. Sebenarnya gini, kan kayak tadi yang dibilang di album AKC itu emang kita lucu banget gitu. Dari ketemunya, dari apanya, dari bikinnya semua. Kalau masalah perselisihan udah pasti. Cuman kan kita udah pada tua nih, masa masih mau berantem ya kan? Masih zaman mau berantem anak band gitu kan? Ya kita satuin aja lah gitu kan. Enak jadinya seperti apa ya? Udah gitu. Nah, alhamdulillahnya di sini Itu ya. idealis yang dibilang idealis kita yang ada berenam di sini, idealis yang bisa melebur gitu. Nah, Idealis yang betul-betul yang namanya antara Emang idealis itu harus dikorbankan. ya, Idealis jadi harus itu melebur, dikorbankan. nggak Bisa masing-masing nggak harus bisa. mengorbankan idealis akhirnya. Karena apa? Itu ya itu. Pokoknya idealisme harus dikorbankan. Harus jadi korban harus idealis. lembur, harus lembur. Biar kita bisa saling satu, satu kesatuan. seperti neraka. Air sudah seperti menjadi bencana. Kalau saya menulis lagu apa yang saya rasakan pasti saya tulis. Apa yang saya lihat, apa yang kejadian, apa yang menurut saya harus dikabarkan, akhirnya saya tulis menjadi sebuah lagu. Kalau ngomongin itu persoalan saya, itu yang jelas pasti persoalan saya. Semua tentang sampah, tentang apapun itu persoalan saya. Lagu Nyandung. Bangga kamu deh. Pertama-tama saya akan Minta maaf. saya bakal mendukung kalau ada RUU-nya. Anjay. Janganlah lagu Nyandung, jangan ada RUU pernyandungan. Lagu Nyandung itu sebenarnya bukan lagu buat saya nyanyiin tadinya. Saya punya teman suaranya bagus banget, namanya Adit. Itu sebelum saya ketemu teman-teman KTK, saya punya band namanya Tolentino. Kebetulan si Adit penyanyinya. Dia curhat tentang pacar-pacarnya. Akhirnya saya bikinin lagu judulnya tentang laki-laki satu, dua perempuan dengan dua pilihan. Lagu itu pernah sampai direkam sama Adit, akhirnya tapi nggak jadi kita rilis. Saya ketemu Dida waktu itu, akhirnya lagu Nyandung lahir. Saya digarap sama Dida. Tapi itu saya dengan tadinya saya berat hati, ini lagu Nyandung tuh kalau dikeluarin pasti orang bakal nyandung. Orang bakal terus saya ini panjang ceritanya. Saya ketemu almarhum Yoki Surya Prayogo, keyboardisnya Kantata Takwa. Saya memberanikan diri berbicara, berdiskusi tentang lagu Nyandung. Mas Yoki dengerin, almarhum dengerin, ternyata Mas Yoki marah. Bukan marah, tapi dia ngasih input yang sangat luar biasa. Kalau lu dengerin lagi lagu Nyandung ini, lu dengerin. Kalau lu keluarin, ini orang bakal efeknya bakal seperti ini. Negatif lah, nggak bagus ya. Lu dengerin lagi, lu cari solusi baiknya. Akhirnya di ujungnya ada lebih baik ku akhiri cerita cinta ini. Ku tak bisa melukai kamu dan juga dirinya. Lebih baik ku akhiri cerita cinta ini. Karena cinta segitiga loba para benana. Jadi ternyata itu kita harus berasa, enggak jangan segitiga soal cinta. Kalau soal pekerjaan, soal silaturahmi itu kita harus segi 6, segi banyak. Tapi kalau harus pasangan, suami istri itu harus 2. Sieun anjing ku pemajikan. Nyaho aing. Sebenarnya sebelum album Anak Kali Citarum ya. Sebelum album Anak Kali Citarum rilis, saya pernah menyiapkan satu album yang namanya Roh Ibu. Albumnya namanya Roh Ibu. Itu bercerita tentang kasih sayang, kasih ibu, tentang perempuan, perjuangan perempuan.
itu udah selesai rekamannya tapi ternyata takdirnya nggak keluar. Kenapa nggak keluar saya nggak tahu, tiba-tiba nggak keluar aja dan itu tersimpan Masih. satu album itu. Ya tadi akhirnya kelewat sama album Anak Kali Citarum yang album Ruh Ibunya kesimpan, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa keluar dan bisa didengerin sama teman-teman. Itu justru enggak itu saya nggak tahu, pokoknya itu album belum ditakdirkan harus keluar. harus keluar itu, saya minta harus keluar, harus dirilis, harus didengerin juga sama teman-teman, semua lagu-lagu yang ada di album ini. Untuk album AKC ini sih kan tadi udah dibahas sama teman-teman, antara yang namanya lirik, penyampaian pesan-pesannya dan lain sebagainya dibahas, udah maknanya dari berbagai macam pendapat dari teman-teman masalah lirik dari isi lagu itu. Yang pasti untuk yang belum dengerin lagu itu, beli CD-nya, ada di suatu saat pasti ada. Akan keluar 1.000. Ya, betul. Untuk awalan 1.000 itu loh. Harus. Untuk album AKC saya akan cetak lagi dan akan saya sebarkan lagi. Nanti saya kasih tahu itu harus didapatnya. Aku tanpamu sepi membisu. 1.000 kuping waktu itu jadi duit cuma 45.000. 45 juta. Ada yang dari yang beli 3.000 sampai ada yang 2 juta satu kuping. Itu produk CD yang kita bikin aja 1.000 itu. Tapi ternyata lagu itu karena zamannya sekarang zaman digital, zaman download gratis, zaman apapun, itu lagu itu ternyata ada di YouTube dari orang Jawa Tengah, dari orang mana ternyata itu banyak di handphonenya dan banyak didengarkan. Dan ya emang tujuannya seperti itu, lagu itu harus menyebar ke setiap orang, khususnya di Indonesia. Harus siapapun boleh ngedengerin, mau download sendiri, boleh atau boleh minta temannya untuk album Anak Kali Citarum itu. Ya silakan aja. Walaupun harapan saya beli fisik. Kenapa harus beli fisik? Ya itu tadi banyak teman-teman yang memang jangan menganggap bajakan itu yang merusak musik Indonesia. Tapi untuk Anak Kali Citarum bukan saya nyontohin untuk membajak, tapi minimal kalau lagu itu tersebar ke seluruh Indonesia dan harus jadi kabar baik lah. Mudah-mudahan jadi pergerakan kecil buat saya dan teman-teman yang mendengarkan. Ya paling tidak teman-teman bisa bantunya. Jadi gini maksudnya, album AKC ini kita bukan menjual gitu, tapi artinya ini bentuk sebuah Support bahwasanya ya, Anda tuh dukungan. kalian tuh ikut nyumbang gitu, Ya, ikut nyumbang buat acara kita nanti, atau dana yang kita dapat ini atau imbalan yang kita dapat ini kita sedekahin lagi ke teman-teman Ya, yang ada di pelosok-pelosok. Jadi biar terus berputar, terus bergulir, ya mudah-mudahan nanti kita akan kopi lagi 1.000. Nah kalau teman-teman yang belum dapat ya kan, nah bisa lah nanti Yang udah dapat mau beli lagi karena itu buat sumbangan ya nggak apa-apa. sumbangan sedekah. Terima kasih. Lebih asik. yang lain. Ada saling tipu, saling bunuh, Ya, yang begitu agamanya dijadikan perhiasan. Asal kenyang ia dijual, digadaikan. Anak Adam, saya terpikir apa ya jadinya? Saya jadi tertarik bahwa saya akan mengaku bahwa saya anak macan daripada saya harus jadi anak Adam yang saling caci, saling maki, saling buyu, saling tipu. Saya memilih jadi anak macan. Saya akan makan kambing. Saya nggak bakal
Ya seperti itu, anak Adam bukan anak macan ya. Anak macan. Satu menjadi dua, beribu bahkan berjuta, hingga memenuhi alam. Anak Adam merambah dunia. Di sudut waktu yang sempit, pojokan bumi bergerak, rakus mencari celah, seperti ribuan kutu di atas kepala. Memangsa apa saja, membunuh apa saja. Anak Adam asal kenyang, salah benar tak dipikir. Anak macan ganas tak seberapa. Anak Adam asal kenyang, salah benar tak dipikir. Macan rajanya hutan pun dimakan. Anak Adam saling tipu, saling bunuh. Ya begitu agamanya dijadikan perhiasan. Asal kenyang yang dijual digadaikan. Jadi dua, beribu bahkan berjuta, hingga memenuhi alam. Anak Adam merambah dunia. Di sudut waktu yang sempit, pojokan bumi bergerak, rakus mencari celah, seperti ribuan kutu di atas kepala. Memakan apa saja, membunuh apa saja, memangsa apa saja, membunuh apa saja. Anak Adam asal kenyang, salah benar tak dipikir. Anak macan ganas tak seberapa.
sorgamu, namun menambah energi jiwa menuju alam suci. Merah ceri buah matahari, tiba panen hutan asli, senyum ramah petani, nikmat hasil bukti anak negeri. Mari bernyanyi, la 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 la. La 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 la. Petani kopi hidup saling menghidupi, tidak membunuh, memberi subur tumbuh. Hutan rimbun tak lagi kumuh, tidak sekedar sajikan wangi sorgamu, namun menambah energi jiwa menuju alam suci. Merah ceri buah matahari, tiba panen hutan asri, senyum ramah petani, nikmat hasil bukti anak negeri. Mari bernyanyi, la 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 la. Sebelum tren malah ya kan? Beda. Sebelum tren kopi kita. Sebelum tren. Nah ini tuh. Iya, apa ya? Itu bentuk lagu petani kopi itu bentuk terima kasih saya pada teman-teman petani kopi. Setelah saya ngomongin lingkungan, saya nyanyi, saya di studio, di panggung, saya jumpa kawan-kawan petani kopi yang ternyata punya niat yang sama, punya misi yang sama untuk menjaga gunung, menjaga hutan, menjaga sungai, dan itulah petani kopi, di mana mereka yang terus berjuang untuk kembaliin lagi hutan kita yang sudah rusak. Akhirnya saya merasa saya wajib berterima kasih nih sama petani kopi. Karena saya suka nulis lagu dan suka bikin lirik, akhirnya saya mengucapkan terima kasih lewat lagu petani kopi. Terima kasih petani kopi. Hasil bukti anak negeri. Mari bernyanyi, la la la. Tahun ini 2019 bulan Maret rencananya saya mau rilis album kelima bareng teman-teman Jatuh. Judul albumnya namanya Jejak Hujan Kemarin. Terus kalau ditanya apa Jejak Hujan Kemarin, ini satu album di mana saya akan mengabarkan tentang perjalanan dari mulai saya dari teman-teman yang dulu sampai teman-teman band sekarang yang ada di sini Teatrika, akan saya kabarkan, saya tulis di lagu di album Jejak Hujan Kemarin. Ini adalah hadiah bagi perjalanan saya, ini hasil perjalanan kami semua ada di Jejak Hujan Kemarin. Gitu ya. Ini masih di aransemen bareng-bareng, masih dibuat bareng-bareng. Terus di album Jejak Hujan Kemarin banyak lagunya Dida yang saya nyanyikan. Yang tadinya saya sulit untuk nyanyiin, tapi ternyata di Jejak Hujan Kemarin ini lahir lagu Dida yang bisa saya nyanyiin. Ada lagu D itu walaupun saya nambahin liriknya sedikit. Terus ada lagu Demi Kita, ada lagu apa lagi dah? Sampah apa pahlawan
pahlawan sampah itu saya dan Didan nulisnya bareng. Ada lagu Yo Janjio itu bikin bareng juga. Ada lagu Lelaki juga, lagunya itu yang Didan tulis. Itu ada. Yap. Yo Janjio itu sama Bang Agam juga ada waktu bikin lagu itu. Kenapa Jejak Hujan Kemarin? Kita Budi Trauma kita bikin lagu ini sebagai sebuah tanda terima kasih dari album AKC yang pertama atau album Perjalanan ke Belakang itu kita artinya gini, di album ini kita kalau yang di album itu kita menceritakan tentang lingkungan hidup, tentang Citarum. Tapi kok di album Jejak Hujan Kemarin ini menceritakan tentang asal semuanya gitu. Kasih sayang. Nggak cuma Citarum gitu, tentang keluarga, tentang apa? Kasih sayang terhadap sesama semua lah yang ada antara ayah dengan anak, anak dengan ayah, anak dengan ibu, ibu dengan anak. Ya. Intinya perjalanan kita ke belakang itu dituangkan di album Jejak Kemarin. Yang dari belakang menuju ke depan. Jadi termasuk misalkan yang awalnya belum punya anak, sekarang udah pada punya anak, gitu kan. Jadi ngerasain gimana rasanya punya anak. Dan termasuk tadi Kang Budi bilang, kenapa Kang Budi sekarang bawain, dulu memang sulit membawakan lagu orang, bukan termasuk lagu saya juga, karena Kang Budi memang dia punya khas sendiri gitu, dan agak-agak sulit. Tapi pas sekarang saya bergabung dengan Budi Cirok Teatrikal, jadi akhirnya dengan Jejak Hujan Kemarin itu kita jadi mencair lah. Yang tadinya saya pribadi kurang bisa menciptakan lagu dengan genre-nya Kang Budi, akhirnya saya mencoba untuk menciptakan dengan genre-nya Kang Budi, dan begitupun sebaliknya, begitupun teman-teman yang tadinya Kang Budi kurang bisa menyanyikan lagu orang, sekarang kita coba. Jadi akhirnya kita berbaur di teatrikal dalam album Jejak Hujan Kemarin. Jadi intinya Jejak Hujan Kemarin itu adalah pengalaman kami semua yang dituangkan menjadi Jejak Hujan Kemarin. Mudah-mudahan jejak kita itu di depan balik lagi menjadi sesuatu yang lebih baik dari kemarin. Dek, Bapak bisa jadi kuda. Dek, kamu jadi koboynya. Ayo, cepat cepat naik punggung, asalkan kamu bahagia. Dek, Bapak juga bisa masak. Dek, marilah kita makan. Ayo, jangan lupa habiskan, biar kamu tumbuh besar dan kuat. Ini ada di album Jejak Hujan Kemarin, judulnya Dida yang nulis. Ini cerita tentang bapak terhadap anaknya, perjuangan seorang bapak, kekhawatiran bapak kepada anaknya. Begitupun pula tentang kasih sayang anak terhadap bapaknya. Saya mengabarkan di album Jejak Kemarin, Hujan Kemarin itu selain ngomongin lingkungan, saya ngomongin keluarga, bahwa anak sama bapak, keromantisan bapak sama anak. Kalau nanya album Jejak Hujan Kemarin komersil enggak sama kayak AKC, atau enggak komersil sama kayak album sebelumnya? Saya sampai sekarang bingung kalau bikin lagu mana yang komersil dan yang enggak. Semua lagu bagi saya menjadi rezeki, menjadi komersil. Karena ngomongin komersil tadi, Tuhan bagiannya. Terus kemana album itu? Dengan cara apa album Jejak Hujan Kemarin harus disebarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang mau bantu. Selain kebetulan di album Jejak Hujan Kemarin ini saya bareng teman-teman Eleven, di mana ada satu perusahaan yang perhatiin nggak buang limbah ke Citarum, yang peduli terhadap lingkungan, yang
yang berani ikut mencontohkan, satu perusahaan yang ikut berani mencontohkan bahwa lingkungan harus dijaga. Eleven. Saya akan saya akan mendistribusikannya bareng Eleven. Kemana saja nanti didistribusikannya, saya nanti panggil orangnya, ya. Orangnya kayak Pak Jokowi. Kang Kang Dani, gede Kang. Ini anjing. Kang Dani, Eleven. Teman-teman bilangnya Kang Dani Eleven. Ini teman yang akhirnya mau bantu nyebarin album Jejak Hujan kemarin. Caranya gimana nyebarinnya? Tanya langsung ke Kang Dani. Ya. Alhamdulillah, terima kasih dan sampai terima kasih kepada teman-teman Kang Budi, Kreatikal, khususnya Kang Budi Pilot. Saya terinspirasi bahwa sekarang banyak orang bilang mengenai sampah, Kang Budi. Terus mengenai sampah. Pada akhirnya ya saya harus mengingat, harus terbuka juga ini bakal untuk keluarga atau anak-anak kita. Dan ini harus terus berjalan, berkampanye tentang sampah. Nah, mulai dari situ saya bergerak mau membantu dengan launching album baru ini. Saya akan coba pasarkan ke teman-teman di seluruh Indonesia. Saya berharap teman-teman Nah, kebetulan Kang Dani ini yang punya produk Eleven, di mana produk itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Akhirnya CD itu akan ikut disebarkan oleh beliau ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan diambil ke teman-teman. Mangga lanjut. Ya, alhamdulillah. Ya, atas dorongan tadi berangkat dari kampanye untuk mengurangi sampah, saya akan coba diskusikan kepada teman-teman di Indonesia, teman-teman buyer toko di Indonesia. Saya berharap teman-teman juga di yang daerah atau di provinsi bisa ikut mengedukasi tentang album baru ini. Ya, syukur-syukur ini niat awal baik lah untuk Eleven sendiri. Saya berharap terus bisa konsisten mengkampanyekan tentang sampah. Amin. Amin. Terima kasih. Kenapa saya tiba-tiba ketemu Kang Dani, seorang pengusaha outdoor. Kira di belakang lagi ada tepung-tepung. Susah kalau diceritain di mana saya bertemu, tapi yang pasti saya merasa dapat tenaga ketika saya bertemu Kang Dani, di mana saya bisa mengabarkan ini lebih luas lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan saya dan Kang Dani juga teman-teman kita ini semua bisa terus mengabarkan hal baik buat lewat musik yang kita buat. Dan mungkin saya tambahkan, Kang Bud, emang dengan ketidaksengajaan itu ternyata tentunya dari izin yang di atas ya, sama yang kuasa. Dan tentunya saya kadang bisa dibilang susah untuk ketemu seseorang itu teman ataupun saudara. Tapi mungkin inilah jika bahkan niat baik saya ketemu Kang Budi, terus ide-ide Kang Budi, pada akhirnya ya saya bisa mempersatukannya antara Eleven sama Budi Jawab dan Kreatikal. Yaitu tujuannya untuk terus berkampanyekan tentang lingkungan. Kang Dani, kenapa Kang Dani mau bantu kami semua mau untuk bantu kita ini CD album Jejak Hujan kemarin? Ya tentunya di album yang kelima ini
AKC yang kedua berarti Kang Budi ya. Ya. Ya, saya terdorong karena di situ banyak pesan tentang lingkungan, tentang sosial, ada kemanusiaan, gitu. Ya, saya tergugah di situ. Makanya saya siap membantu untuk mendistribusikan album yang kelima ini, ya Jejak Hujan kemarin. Syukur-syukur bisa keterima semua di kalangan, mau anak muda, anak kecil, orang tua. Saya berharap seperti itu. Syukur-syukur bisa nyampe pesan ini. Dijual enggak album Jejak Hujan kemarin? Ya dijual atau anjing udah pakai modal sete. Akhirnya ini aku kabarin lagi. Ini album Jejak Hujan kemarin saya kemas beda dengan album-album sebelumnya. Karena kenapa? Saya bekerja sama dengan Eleven. Pastinya sangat beda dengan album yang sebelumnya. Saya kemas dengan sebaik mungkin, seberguna mungkin, sebagus mungkin. Pokoknya kalian harus datang ke toko outdoor se-Indonesia nanti. Album saya yang judulnya Jejak Hujan kemarin ada. Terima kasih dan nilai. Sama-sama. Dan tidak lupa pada teman-teman outdoor di Indonesia, kalau toh misalnya nanti mau dikunjungi tour kita mengenai album yang ke-5 ini Jejak Hujan kemarin, saya bisa nanti berkunjung ya Kang Budi Ya, ya. amin. Amin. Terus berkampanye, Ya, kan? silaturahmi Ya. pada teman-teman, terus Ya. bisa mewakili teman-teman di Indonesia itu. Benar. Doain. Ini harapan besarnya saya dan Eleven bisa bersilaturahmi ke seluruh Indonesia, mengabarkan tentang isi dalam album Jejak Hujan kemarin. Entah itu di toko outdoor, entah itu di pelosok desa, entah itu di tengah kota, entah itu di mana saja. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tahun ini sampai tahun depan saya akan berkeliling sama Eleven untuk ngabarin tentang lingkungan khususnya. Matak beli CD-nya. Kalian beli CD-nya berarti kalian mendukung untuk saya berkampanye dan mengabarkan soal lingkungan. Dan kebaikan. Beli. Bahwa album ini harus tur. Harus tuh. Harus tuh. Harus tuh. Harus tur. Harus tuh. Harus tur. Harus tuh. Harus tuh. Harus tur biar banyak cuan. Harus tuh. Kayak anak ya. Jokowi ini. Anak Kali Citarum itu awalnya kan sebuah album, tapi seiring perjalanan karena dalam isi lagu-lagu yang ada di dalam album AKC itu penuh dengan pesan moral, pesan lingkungan, pesan kemanusiaan, sehingga Anak Kali Citarum itu dari awalnya sebuah album menjadi sebuah gerakan lingkungan. Itulah salah satunya kenapa saya mau ikut bergabung bersama kawan-kawan Anak Kali Citarum. Termasuk di dalamnya ada Kang Budi, terus ada Kang Dani. Karena memang harus disuarakan dengan kondisi alam yang sekarang sudah rusak, sampah di mana-mana, sampah plastik yang sudah mengganggu alam, sudah merusak alam. Maka pesan-pesan yang ada dalam album AKC ini perlu juga tersebar di masyarakat agar bisa memberikan sedikitnya edukasi terhadap masyarakat bahwa menjaga alam itu sangat penting.
merusakan, bukankah sebaliknya? Tugas kita menjaganya dan juga merawatnya. Loh kok malah merusaknya? Yo janji yo, janji yo. 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 Mari kawan semua, jaga lingkungan kita bersama. Jikalau tak ada tempat sampahnya, sementara satu aja sampah. Ada satu cerita di zaman serba ada paus makan sampah, geleng-geleng kepala, percaya tidak percaya. Loh, kok bisa ya? Semakin banyak manusia, kok semakin banyak kerusakan. Apa ya? Bukankah sebaliknya? Tugas kita menjaganya dan juga merawatnya. Loh kok malah merusaknya? Yo janji yo, janji yo. 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 Mari kawan semua, jaga lingkungan kita bersama. Kalau tak ada tempat sampahnya, sementara satu saja. Yo janji yo, janji yo. Yo yo janji yo, janji yo. Yo janji yo, janji yo. Yo janji yo, janji yo. Mari kawan semua, jaga lingkungan kita bersama. Kalau tak ada tempat sampahnya, sementara bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebangsa dan